5 ini itu hampir 30 tahun tanah mereka ini dikuasai oleh Citraland. Saya kan nggak tahu pidana, nggak tahu perdata, tahunya tanah saya kembali. Dan kami juga akan berencana membawa ini ke Presiden Prabowo. Pengadilan ini dijadikan sebagai alat oleh mafia tanah untuk akan datang ke Bursa Efek. Yang kedua, saya akan bawa ini ke KPK. Dan mereka ini sampai hari ini masih bayar pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan, juga diamanahi oleh teman-teman TPUA untuk menjadi senator presidium dan sekaligus koordinator tim anti mafia tanah Indonesia. Ya kan? Hari ini saya di Jakarta, saya bersama dengan Bapak Muji, ya, Pak Muji. Mujiono ini baru nyampe ya dari Surabaya semalam, ya, pagi tadi ke sini mencari keadilan. Mencari keadilan karena apa? Tanah beliau 2 bidang tanah yang dikuasai oleh PT Citraland, ya, Citraland, yaitu di ada sebagian tempati oleh Polsek, ya, Polsek Made, ya kan, Polsek Lakar Santri, ya kan, kemudian satunya lagi apa namanya dikenal dengan Pusropak, ya kan, Pusropak. Nah, jadi ini kan kami, ya, saya sudah pernah menyurati ini di zaman presiden yang lama. Nah, ini lebih pentingnya nih, zaman Jokowi, ya kan. Nah, ini surat kuasa, mereka, ya kan, ahli waris ini semua surat kuasa. Nah, lalu kemudian kami pernah menyurati ke Presiden Jokowi, ya kan. Ini lengkap nih, tebal nih, ya lengkap. Ini menyurati, nah, Jokowi, ini sudah pernah nih zaman Jokowi ini. Bulan apa kemarin tuh? 2023. 2023 kami menyurati Presiden Jokowi, ya kan, kemudian apa namanya tuh beberapa pejabat di bawahnya. Nah, ini Jokowi, kemudian tembusan ke ini Menko Polhukam pada waktu itu, kemudian Kapolri, ya kan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, kemudian Menteri Setnek, Menteri Negara, kemudian Setkap ini 2023 Agustus. Ini sudah kami lakukan sampai Jokowi itu berhenti jadi presiden, ya kan. Nggak selesai juga, padahal ada 2 bidang tanah itu. Yang satu bidang dipakai sebagiannya dipakai Polsek Lakar Santri, ya kan, dan sebagian juga kemudian sekarang ini sampai hari ini masih dikuasai oleh Citraland, ya kan. Kemudian ada yang lain lagi yang saya sebagian sudah ada itu videonya, itu yang saya kirim, itu ada Citraland memasang apa namanya itu bukan pasok, dia papan itu billboard yang sudah saya kirim itu. Nah, saya minta Pak Muji sebagai ahli waris dari ini semua ahli waris ada. Ini ada Pak Puji, ya kan, ada Supiati, ada Sutrico, ada Majuri, ya kan, kemudian Pak Mujiono, ya. 5 ini itu hampir 30 tahun tanah mereka ini dikuasai oleh Citraland, ya kan. Yang satu sebagian dipakai oleh Polsek sampai hari ini Lakar Santri, belum juga. Ya, kita tahu kan itu kan Polsek institusi negara gitu loh, ya kan. Dan kita sudah curhati ke Polri, sudah kita kirim sampai hari ini. Jadi ini apa gitu ya kan. Jadi bagaimana coba? Sedangkan yang satunya lagi itu, dan itu usia kasus hampir 30 tahun, ya. 30 tahun. Nah, jadi saya minta kronologis, ya, dari Pak Mujiono ya sampaikan agar supaya kita tahu semua. Silakan Pak Muji, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bahwa saya ke Jakarta, Ya, nyari kebenaran tapi ternyata belum ketemu. Soalnya apa?
saya ngurus permasalahan saya yang dirampas sama pihak PT Citraland sama Polsek Lakar Santri sudah lama. Sudah hampir 29 tahun sama 10 tahun yang diwaterpak atas nama Karto Pak Sampai sama atas nama Manito Pak Puji. Terus kalau memang Citraland itu beli dari alasannya beli dari atas nama Basri, kenapa kebenaran tidak bisa menemukan Basri antara saya? Kalau memang itu Citraland ngakunya beli ke Basri, ada apa? Ternyata hukum di Indonesia ini masih hanya simpang siur, masih ada yang dibelai, ada yang enggak. Misalnya Citraland punya uang seperti saya, seperti orang ngemis kok. Orang nggak punya, cari kebenaran di Jawa Timur hanya dapatnya SP3, laporan lagi SP3. Terus sampai kapan kebenaran itu muncul? Di Indonesia ini ada kebenaran enggak? Kan gitu. Makanya saya sampai lari ke Jakarta, cari kebenaran di mana sih? Seperti saya orang kecil gitu. Kalau memang kita dari pihak waris nggak benar salah karena sudah dijual, oke, siap diapakan sama hukum. Jangan hanya dapat SP3, dapat SP3. Terus orang kecil itu cari kebenaran kemana? Lokasinya Pak ditempati Polsek Lakar Santri 1. Itu sudah 29 tahun. Sekarang ada yang dipager dibikin jalan itu mau bikin mall sama PT Citraland. Yang di Polsek itu 5.600 itu masih, terus sama 8.000 yang di waterpark. Kalau memang Citraland itu beli alasannya dari Basri, kenapa Basri tak mintai ketemu sama Citraland? Citraland nggak mau menemukan. Dari pihaknya polisi ya gitu, kalau memang pengayom masyarakat. Kenapa enggak berani menemukan saya sama Basri? Basri itu yang jual ke PT Citraland. Waktu itu dimintai tolong sama saudara-saudara itu. Mau nolong tapi minta IJB. IJB ternyata dijual. Ikatan jual beli sama Basri. Tapi saya kan belum pernah tanda tangan di IJB, yang tanda tangan hanya orang 4 gitu loh. Terus sampai hanya munculnya IJB itu loh. Terus tahun 2014 Citraland bikin pernyataan bahwa tanah saya salah coret, kembali ke waris. Ini ada suratnya kok. Pernyataannya dari Direktur Toto Yakobus. Awalnya minta bantuan Basri itu, iya, Basri Usman itu ya gara-gara Toto Yakobus. Waris ditakut-takuti sampai di PN. Nggak pernah jual, waris ternyata itu mau didenda 8M. Waktu tahun 2005. Makanya minta bantuan sama Basri, minta IJB. Itu loh. Ternyata 2014 Toto Yakobus bikin surat ke waris bahwa tanah salah coret Citraland, kembali ke waris. Ke Pak Lurah ada surat pernyataannya. Ya dikembalikan, tapi belum dicoret, ditumpangi sama Basri dari IJB. Padahal IJB itu apa? Ditakut-takuti sama Toto Yakobus. Ternyata waris minta tolong sama Basri. Makanya Citraland sekarang kalau bilang beli dari Basri. Tapi kenapa kalau memang beli dari Basri kok enggak mau nemukan sama waris? Dari pihak situ. Terus IJB itu kan yang mengeluarkan notaris Habib Haji. Ya, sudah dibatalkan. Habis itu sudah dibatalkan 2 kali. Tapi tetap Habib Haji yang bikinkan IJB ya. Habis itu pembatalan ya notaris Habib Haji.
sampai 2 kali dibatalkan sama Habib Haji. Tapi ternyata tetap sampai sekarang dikuasai dari pihak PT Citraland. Itu loh Pak. Tak suruh nemukan Basri antara waris, tidak mau. Dari kepolisian saja tidak mau. Bilangnya takut dibunuh Basri. Loh, kalau takut dibunuh, silakan tunjukkan orangnya. Jadi benar enggaknya itu kalau ketemu sama-sama kan gitu. Kenapa? Apa itu perampasan hanya orang masih ditutup-tutup bisa sama negara. Terus sampai kapan? Tunggu saya mati 3 kali. Pertama itu saya ditakut-takuti itu dilaporkan penipuan di Polda. Polda Surabaya. Iya. Polda Jatim. Ternyata ya dapatnya SP3. Citraland tidak bisa menemukan barang bukti penipuannya Pak Mudi. Justru saya itu yang jadi korban kok. Saya yang nipu. Loh, hukum dari mana? Gitu loh. Kalau memang benar-benar Indonesia itu ada hukum. Saya biarpun ngomong apa siap kok dituntut. Saya cari kebenaran orang kecil. Gitu loh, Pak. SP3. Iya. Yang ketiga SP3. itu belum nipu juga. Tidak bisa yang ketiga itu tidak bisa dilanjutkan ke pidana karena perdata bilang saya kan nggak tahu pidana, nggak tahu perdata, tahunya tanah saya kembali kan gitu. Betul. 1 hektar 4 ribuan ya, kalau nilai dijual sekarang Pak ya memang tempat itu sudah dibangun semua. Minta tolong abang Pak Muslim ya tersendat-sendat mulai Presiden Jokowi sampai sekarang diambil sama Pak Prabowo. Ya, ini hukum bisa jalan enggak? Iya. Saya boleh kok dituntut negara kalau memang saya ngomong gini salah. Iya, benar. Siap. Ya, jadi sebetulnya kan ini perlu juga kita menjelaskan bahwa lokasi tanah itu kan sudah diplotting. Oke. Citraland. Ya kan? Memang kemarin juga sempat saya bicara sama teman-teman di DPR secara umum bahwa plotting satu wilayah itu lalu kemudian pemilik tanah itu dibeli dengan diantaranya dengan cara seperti ini memang itu tidak benar. Jadi misalnya plotting ini wilayah, sehingga dengan demikian siapapun pemilik tanah di wilayah yang sudah di-plotting oleh PT itu mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela menjual para PT. Kalau dia tidak menjual lain kasusnya. Oke, nggak dijual. Iya, ini diantara seperti itu. Takut yang intimidasi. Nah, kembali ke masalah Basri itu. Jadi saya melihat bahwa Basri ini kan yang tadinya dia bikin perikatan dengan pihak ahli waris, ya kan. Nah, lalu kemudian dia dengan demikian dia akan menjual ke pihak Citraland, gitu loh, ya kan. Nah, yang saya dapat informasi bahwa Citraland sudah dikasih uang 3 miliar. Tetapi ahli waris ini seperak, ini ada orang yang tanyain. Seperak nggak dapat apa-apa. Nah, berarti kan salah beli. Ahli PT Citraland salah beli ke Basri. Oh, Basri bukan yang punya. Iya, betul. Kenapa nggak langsung? Nah, cuma itulah di antara persoalan itu adalah bahwa ini ada Basri, kemudian ini ada pihak ahli waris, ini pihak Citraland. Nah, kita kan ingin selesai. Sekarang tanah itu pun nggak bisa dibangun oleh Citraland. Kenapa? Loh, bagaimana dibangun kasusnya belum selesai? Sengketa. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya kalau misalnya ini Citraland ya berniat baik, ya kan, undang bicara. Saya kemarin pun sudah WA Toto Yakobus, ya kan, saya bilang minta ketemu berbicara juga, gitu loh, ya kan. Apalagi maksud kita ingin selesai, ya kan. Ya selesai aja bicara ahli waris, selesai. Berapa itu kan, gitu loh. Berapa harga yang cocok kan gitu kan. Berapa ahli waris, kan sampai hari ini ada pernyataan dari pihak ahli waris
bahwa mereka belum terima uang, ya? Boleh tanyakan, ya kan? Bang Uji ya? 1.000 perak belum pernah. Obatnya menghilang. Nah, sering hilang. Menghilang. Susah ditemuin. Oh, tapi dilaporkan belum, Pak? Sudah kita laporkan, hanya dapat SP3. Iya. Melaporkan orang yang hilang. Iya, SP3. Oh, sampai di PN. Di PN putusan menang. Kenapa ke atasnya kalah? Ya jadi gini, saya sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah menulis pakai tanda tanya, ya kan? Citylink ini apakah ikut bermain sebagai mafia tanah, ya kan? Karena saya makanya begini kan, jika hari ini kan kami juga akan berencana membawa ini ke Presiden, ya, Prabowo. Kenapa? Ini kan kasihan ini kan rakyat kecil, keluarga Pak Mujiono ini orang kecil, orang susah, orang miskin, orang susah yang tidak punya apa-apa, tanahnya sekian puluh tahun dikuasai oleh Citylink, ya kan? Dan polsek seperti polsek, mereka kasihan kan gitu. Nggak pernah jual yang jual kasri. Iya, jadi ini negara apa namanya? Kalau begini kan gitu. Jadi dalam hal ini meminta perhatian, atensi kepada Presiden Prabowo. Kita akan rencana ketemu, kita majukan secara resmi, ya kan? Dengan ada teman kita Prof. Egi Sujana, ya kan, salah satu advokat juga yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, ya kan. Jadi saya melihat bahwa ini kan masuk kategori perilaku mafia tanah. Ya. Nah, kemarin-kemarin kan di awal-awal kita juga mendengar bahwa ini mafia mau disikat. Ya. Ya kan. Nah, jadi saya kira karena begini, kasus yang di Citylink itu bukan hanya punya Pak Muji saja. Ya. Ada kasus Bukit Palma. Bukit Palma itu nggak beli. Tetapi dia bawa bukti, dia kan, ya Pak Muji tahu ini. Iya. Ya kan Bukit Palma. Dan saya dengar ada yang lain lagi, beberapa kasus lain. Nggak, Ya kan? nggak punya surat malah sama di Iya, menang oleh pengadilan. Jadi saya melihat bahwa ini kan saya melihat dalam kasus Pak Mujiono ini dan kasus yang Bukit Palma waktu itu Pak Darmawan, ya kan, dan Pak Panji waktu itu kan sudah melakukan transaksi dan pembeli secara legal, tetapi oleh Citylink itu dikalahkan oleh pengadilan. Jadi saya melihat bahwa ini menurut dugaan saya, pengadilan ini dijadikan sebagai alat oleh mafia tanah untuk menguasai tanah. Itu. Jadi legalisasi, ya kan, legalisasi kejahatan mafia tanah menggunakan pengadilan. Ini kebetulan hari ini kan tanggal 1 Juli ini hari Bayangkara. Ya kan, jadi saya juga kesempatan ini mengucapkan selamat, ya, selamat Hari Bayangkara, selamat Hari Polri. Minta atensi Kapolri Sigit Sulistyo dan Polda Jatim, ya kan? Kapolda Jatim dan jajarannya, gitu loh. Masa iya polsek yang sekian puluh tahun tempat di tanah ini nggak dibayar? Ini apa? Negara merampas punya Iya, punya rakyat, gitu loh, ya kan? Dan ini kemarin zaman Jokowi itu sudah laporkan sampai ini kalau ini apa? Ini sudah terreksi loh ini. Ada tantangan, masa nggak mungkin Jokowi nggak tahu? Ya. Nah, jadi kita minta dengan Prabowo, ya kalau memang betul-betul berpihak, ya kan, menyayangi warga negara ini, ya turun tangan. Karena kami juga akan minta ketemu. Saya dengan Edi Sujana akan ketemu dengan Presiden Prabowo, diantara untuk membawa masalah ini. Masa iya sih sekian puluh tahun gitu loh, sebagian dipakai polsek, sebagian dikuasai oleh Citylink, kan itu jalan. Ya kuasa kemudian dipakai jalan, nanti disambungkan ada di video yang kemarin yang itu tinggal di pemain itu. Jadi saya melihat seperti ini bahwa ini kacamata saya ini perbagian dari permainan masyarakat. Nah, oleh sebab itu saya setelah ini mungkin besok atau lusa akan datang ke Bursa Efek meminta agar saham PT Citylink itu di hold, di start sampai ini selesai. Yang kedua, saya akan bawa ini ke KPK. Dan ini menurut saya ini melanggar TPPU, tindak pidana pencucian uang. Lapornya Citylink. Iya, kita melaporkan Citylink sama Polsek. Iya, Polsek sama, bahwa sama itu kan institusi negeri kan. Ya tetap Polsek yang nempati Polsek. Saya akan bawa ini ke Bursa Efek. Ya, karena bagaimanapun kan Citylink itu kan juga
sudah masuk apa TBK kan? Ya, sebagai Musa, gitu ya kan? Kita minta saham kita itu supaya di hold. Nah, begitu juga KPK. Ini kena dia undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ini mau saya bayangnya orang kecil. Jelas bisa disambungkan itu dengan video yang kemarin saya lokasi itu. Dan ini bukan hari ini saja kita bicara, saya sudah menulis, sudah bikin video. Ini kalau buka video lama ini buka video ada di zaman 2023, di zaman Jokowi 26. Itu kan tahu itu BPN tahu, BPN pusat tahu, BPN Jawa Timur tahu, gitu kan gitu loh. Kok masa melindungi mafia itu loh, gimana? Dilaporkan ke Komnas HAM. Ya itu juga kita akan melakukan itu, kita akan bawa ini. Kebetulan apa namanya ketua itu kan dulu kan si itu Luis Pigai yang sekarang jadi menteri apa tuh nih? Menteri HAM. Menteri HAM itu kan kawan saya. Ya. Dia sama saya bang ya jadi memang ini kita mau baju ke sana gitu. Oh ini pelanggaran HAM cuman dia kan hanya rekomendasi. Tapi kita lihat bahwa ini ada sudah tindakan penguasaan tanah mereka ini kan gitu. Ya. Kalau dilihat sekitarnya sudah dibangun bangunan-bangunan mewah kan itu. Ya. Itu Pak ya. Sebenarnya kalau Citraland memang benar, Basri hadapkan sama waris semua, kan sudah selesai sih. Kenapa Citraland tidak mau menghadapkan sama waris? Hanya dapatnya SP3, dapatnya nemuin lawyer. Lawyer tahu apa? Tahunya kan di buku. Makanya apa? Saudara saya semua itu orang goblok, suruh nanda tangani, iya. Suruh nanda tangani, iya. Tapi kebenaran kan belum. Di mana? Mereka ini sampai hari ini masih bayar pajak kok. Pajak sampai sekarang. Ada tanah itu. Iya. Sampai 2025. 2025 ini masih bayar. Kan tinggal ini namanya kan gitu. Baru masih 1 minggu mungkin kita lunasi. Kita lunasi pajak itu kan berapa nilainya, Pak? Nah, nilainya berapa? kurang lebih itu 200. Iya. Kok mau Pak bayar? Kalau nggak tak bayar kan hilang. Hilang kan. Tapi di sisi lain kan ada di tangan. Dari pihak Citraland ya nggak bisa bayar pajak. Iya. Memang tapi dia kuasai, dia dipasang itu billboardnya itu kan. Ada yang jadi apa video yang kemarin. Pajak bayar tapi kena apa yang menguasai Citraland. Jadi Citraland itu selain dari kasih Pamuji ini itu tadi Bukit Palma itu, Supina sama Monika itu, ya kan? Itu juga mereka nggak beli. Tapi akhirnya di pengadilan ini mereka yang membeli Darmawan dan Panji itu dikalahkan, bayangin aja. Itu yang Supina, yang Monika sekarang sedang bersidang di pengadilan Surabaya dengan objek yang sama. Bukan beda, ada dua beda. Itu luasnya sekitar 24 sama 23 kalau bukan. 23 bukan. Tapi masih lingkungan Citraland gitu maksudnya kan. Nah, tetap Citraland. Pak Muji sekarang harapannya apa? Ya harapan kita kalau memang negara itu hukum di Indonesia itu orang nyari kebenaran itu bisa benar, ya pasti dibantu. Kalau memang ini negara ini hitungannya masih tidak bisa benarkan, ya sampai ke ujung mana tak cariin Basri antara Citraland. Harapan ke Presiden Prabowo bagaimana Pak? Kira-kira harapan Bapak Pak Muji. Harapan sama Bapak Presiden sekarang kalau bisa ya memangnya hukum ditegaskan biar orang kecil ya bisa dilindungi ya. Kan gitu. Kalau memang salah ada apa nyari-nyariin hak kita kalau sudah kita jual. Iya. Gitu. Sebenarnya mana yang salah, mana yang benar. Kalau memang sudah tidak ketemu kan harusnya orangnya ditangkap. Saya siap ditangkap. Siap ditemukan Citraland antara Basri. Loh kenapa? Hukum kok tidak mau nangkep? Hanya dilindungi mafia-mafia. Kan dilindungi. Paling yang datang lawyernya. Loh, lawyer itu tahu gak? Taunya kan di kertas ya. Maksudnya hanya baca. Oh ya bener kamu. Gitu dong kan. Tolong dihadapkan sama saya. Seperti Basri, seperti direkturnya Citraland. Kalau memang kita sudah jual, sudah terima uang,
siap dibunuh di depannya aparat, siap dibunuh di depannya hukum. Iya. Tapi kenapa hanya dapatnya lama-lama ditunda gitu itu ya? SP3. Terus kalau sudah SP3 makanya seperti saya mau laporan lagi. Habis itu SP3 dapatnya itu keuntungan saya SP3. Terus ya. Iya. Kalau memang saya melaporkan itu salah, hukum kan jelasnya itu saya tetap di hukum. Wong salah kok minta benar. Iya, Pak. Duit itu untuk bayar pajak. Itu duit panas, Pak. Pinjam. Saking kepingin bayar sama negara itu pajak. Jangan sampai hilang punyaan saya. Itu loh uang panas pinjem. Kembalinya gimana tuh, Pak? Ya kalau 100 ya kembali 125. Saking kepinginnya apa? Bisa bayar pajak negara. Kan gitu. Tapi ternyata lahannya dikuasai sama mafia-mafia itu. Iya. Padahal itu saya cari-cari apa kalau nyicil gitu tuh. Ya kuli bangunan, Pak. Apalagi kerja saya itu loh hanya kuli bangunan. Berapa sih dapatnya orang muli 1 hari? Iya. Tapi ya menangis itu SP3. Citraland nggak bisa buktikan gitu tok. Basri membuktikan hanya dapatnya itu apa? Ya IJB itu dari waris. Bilangnya sudah IJB sama Basri. Tapi kenapa IJB sudah dibatalkan sama notaris yang bikin? Tapi tetap Citraland ngotot beli ke Basri. Sebenarnya saya hanya nuntut minta ketemu Basri sama direktur PT Citraland. Nah, kan enak sih. Kalau memang sudah dijual sama waris, ambilin. Wong semua itu akan mati. Tak akan hidup terus. Ya, 5 keluarga. 1, Pak Puji, 25 juta. Terus Mbak Yu, itu ya 25 juta. Yang Pak Tris itu 20. Terus Majuri itu 15. Sisa saya. Itu ada tunggakan Pak berapa tahun habis segitu gitu. Makanya saya carikan pinjem-pinjeman. Soalnya apa? Dari pihak pajak memang tidak bisa balik nama ke Basri, apa ke Citraland sebelum waris itu datang. Itu loh, makanya PBB masih muncul atas nama waris ya. Selain dari kasus Bang Mujiono, Cilakal Santri sama Ultrapak itu, juga kasus Bukit Palma. Bukit Palma itu juga ini menurut saya kan Bukit Palma itu kan dibeli secara resmi oleh Darmawan, ya kan? Darmawan itu ya pembeli ya dari Supina ya, sama Monika, ya kan? Ya. Lalu kemudian jual ke Pak Panji. Nah, begitu Pak Panji itu mau ngurus supaya sertifikat, telepon diblokir. Paling resmi. Gitu loh. Lalu kemudian mereka menggugat dan mereka menang. Padahal itu pembeliannya kwitansi. Gitu. Bukan maksudnya itu mereka ini yang pihak Darmawan ini itu membeli resmi, ya kan, dia pakai notaris, dia ke kantor desa, ya kan, sampai sudah terbit peta bidang. Tapi begitu dia jual lagi ke Panji, lalu kemudian Panji itu mau memproses peta bidang, sertifikat, tahu-tahu dijegal oleh pihak Citraland bahwa ini sudah kami beli, bayangin aja. Iya, makanya dari sini saya melihat bahwa ini adalah unsur mafia. Makanya tadi
pertanyaan tadi ini bagian dari proses mafia. Jadi itu yang supina maupun yang mengikat. Mengikat juga begitu. Dia mengikat itu menggunakan satu nama yang seolah-olah nama itu adalah pegawai dari Galaksi. Itu loh, padahal nggak bekerja. Itu loh, yang sekarang sedang sidang di PN Jakarta, PN Jawa Timur, Arjuno. Nah jadi baik kasus Pak Mujiono ini maupun kasus Bukit Palma itu menurut saya itu adalah bagian dari, ya, menurut saya itu bagian dari cara-cara praktek mafia tanah. Nah, jadi dalam hal ini makanya, apalagi mereka sudah bayar pajak, kan kasihan gitu. Uang boleh pinjem, uang boleh urunan orang kecil, petani. Yang saya tahu Pak Tris itu petani, kerjanya tadi ini kuli bangunan. Ya kan gitu loh. Ya kan kemudian Pak Puji itu orang tua, usianya sudah 70 berapa? 78 tahun ya dia. Bayangin aja. Jadi ini kan kalau seperti ini gelap. Berapa kali gonta-ganti presiden, ya kan, nggak bisa menyelesaikan. Masa iya sih presiden takut sama mafia tanah itu loh salahnya kan. Jadi sekali lagi saya minta Pak Prabowo, kebetulan kami juga akan beragenda untuk membawa ini masalah dengan ditemani oleh Prof. Egy Sujana ke presiden, ya kan. Kebetulan sekarang beliau sakit, jadi saya berharap atensi serius, ya kan, dari Presiden Prabowo untuk melindungi orang-orang kecil. Satu, yang kedua, saya berharap hari ini hari ulang tahun Polri Bayangkara, ya kan, Bayangkara, supaya ada perhatian bagaimana itu Polsek yang tanahnya hampir 30 tahun, kantor Polsek yang menempati lahannya beliau ini, agar supaya dikembalikan atau dibayar, kan gitu. Kemudian yang ketiga, kita land agar segera menyelesaikan baik kasus yang di Bukit Palma maupun kasus yang ini. Kasus yang Pak Buji ini, agar supaya jangan dicap mafia tanah. Dan kita akan tetap membawa ini masalah ini ke ke Bursa Efek maupun PPTU KPK. Kecil itu.